Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Mohon izin, saya Febriansa, dosen pada Prodi Manajemen Transportasi Perairan Daratan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, yang merupakan salah satu politeknik di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang mata kuliah Teknik Pengukuran dan Pemetaan dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor KP BPSDMP 182 tahun 2025 tentang kurikulum program studi manajemen transportasi perairan daratan program diploma 3, yaitu 1. Mampu merencanakan fasilitas prasarana SDP dengan menggunakan metode dan teknologi tepat, akurat, secara bertanggung jawab di bidang keahliannya. 2. Mampu melakukan rekayasa perairan untuk kepentingan operasional dan keselamatan pelayaran SDP, dan melakukan pemeriksaan fasilitas pelabuhan untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelabuhan dengan menggunakan beragam metode yang sesuai, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. 3. Menguasai konsep teoritis dan prosedur kerja, serta mampu mengoperasikan sistem informasi manajemen angkutan SDP, aplikasi pengolah data spasial, topografi batimetri, dan alat survei untuk penilaian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK antara lain: 1. Mampu memahami konsep dasar pengukuran dan pemetaan. 2. Mampu memahami pemetaan meliputi skala sudut, BM, dan kontur. 3. Mampu memahami dan mengoperasikan alat ukur. 4. Mampu melakukan pengukuran vertikal, horizontal, dan tachymetry. 5. Mampu menghitung hasil pengukuran. 6. Mampu memahami kaedah-kaedah kartografi. 7. Mampu melakukan perhitungan, penggambaran, interpolasi kontur. 8. Mampu melaksanakan pengukuran alinyemen dan kontur tebing sungai. 9. Mampu memahami pengukuran alinyemen fasilitas pelabuhan. 10. Mampu melakukan analisa dan pemetaan hasil pengukuran pada fasilitas pelabuhan. 11. Mampu menyusun laporan survei secara sistematis dan akurat. Adapun materi yang saya bahas dalam pembelajaran ini meliputi: 1. Konsep dasar dan pengukuran pemetaan. 2. Pemetaan. 3. Penggunaan alat ukur. 4. Sistem koordinat kartesius topografi, konsep azimut dan jarak, dan perhitungan koordinat baru. 5. Pengukuran vertikal. 6. Pengukuran horizontal. 7. Pengukuran tachymetry. 8. Analisis hasil pengukuran di lapangan. 9. Kaedah-kaedah kartografi dalam pembuatan peta. 10. Perhitungan dan penggambaran interpolasi kontur. 11. Alinyemen dan kontur tebing sungai. 12. Studi kasus pengukuran alinyemen fasilitas pelabuhan SDP. 13. Peta kontur tebing sungai dan fasilitas pelabuhan. 14. Laporan hasil pengukuran di lapangan. Materi ini disampaikan dengan metode DIA, delivery, yaitu pemberian materi dilakukan dengan ceramah dan praktek langsung kepada taruna-taruni agar materi mudah dipahami dan dimengerti. Interaction, proses interaksi antara taruna dan dosen dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Assessment, aspek yang menilai pemahaman mahasiswa dalam proses perkuliahan. Materi yang disampaikan merupakan materi pertemuan kuliah
pada pertemuan ketiga dengan bahan kajian pokok, penggunaan alat bantu ukur, pengenalan komponen dan fungsi teodolit, prosedur pendirian alat, setting up centering, dan pembacaan rambu ukur. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Lapor kelas 1C MTPD jumlah 21 hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Lanjutkan pimpin doa. Siap, lanjutkan. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, taruna-taruni sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran survei pemetaan. Di sini merupakan pertemuan ketiga, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan pertama kita telah melakukan pendefinisian tentang pemetaan atau konsep dasar pemetaan. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari tentang pemetaan. Di pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari tentang alat pemetaan, yaitu yang namanya teodolit. Judul tema kita hari ini, pengenalan komponen dan fungsi dari teodolit. Teodolit itu sendiri apa? Jadi, menurut buku referensi yang dilakukan oleh Russell dan Sebrinker dalam buku dasar-dasar pemetaan pengukuran tanah, yaitu teodolit merupakan alat yang digunakan untuk membidik target dan membaca lingkaran serta menjadi dalam basis perhitungan jarak dan beda tinggi sebagai instrumen yang presisi. Nah, berarti teodolit ini merupakan alat yang digunakan untuk survei dan pemetaan. Seperti itu. Bentuknya teodolit itu seperti digambar. Serinya banyak. Di sini ada yang warna biru, seri NT100, kemudian ada yang warna kuning. Ini merupakan alat yang nanti kita gunakan selama pembelajaran teknik survei dan pemetaan. Fungsi utama teodolit yaitu yang pertama dia untuk mengukur sudut. Kemudian yang kedua itu bisa untuk melakukan pengukuran berkaitan dengan pemetaan lain, baik itu ada namanya sudut horizontal maupun sudut vertikal. Kemudian yang kedua, komponen teodolit. Di sini saya telah membawa teodolit asli yang nanti akan digunakan oleh taruna-taruni dalam melaksanakan praktek. Sama seperti di gambar. Di sini alat teodolit itu ada banyak. Yang pertama ada yang namanya teleskop atau telescopic eyepiece atau Loeb's teleskop. Kemudian yang kedua ada namanya vertical display. Nah, di sini seperti di gambar ada namanya sudut VA dan sudut HA. Nah, sudut VA dan sudut HA inilah yang menunjukkan sudut yang menjadi acuan dari pengukuran. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada pengatur fokus. Bisa dilihat di teodolit langsung. Di sini ada pengatur fokus yang lingkaran yang berwarna hitam. Lingkaran berwarna hitam inilah yang digunakan untuk pengatur fokus. Nah, sama di sini ada yang namanya vertical column knob atau pengunci vertikal. Jadi teodolit ini dia memiliki sudut tadi, sudut yang namanya sudut VA.
Sudut PA ini berarti teodolitnya atau lensanya ini bisa bergerak naik dan turun secara vertikal. Nah, fungsi dari pengunci vertikal ini yang lingkaran besar itu berfungsi sebagai pengunci gerakan vertikal, berarti pengunci gerakan dari lensa itu agar tetap tidak naik dan tidak turun. Kemudian ada di sini lagi vertikal tangan screw atau pengatur vertikal yang lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil ini gunanya untuk mengatur sudut vertikal secara halus. Contohnya, kemudian di sini ada namanya reset atau reset bottom. Reset bottom ini digunakan biasanya untuk mereset sudut VA-nya menjadi 0. Sudut HA-nya menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Biasanya itu digunakan untuk pemetaan selanjutnya pada tahap pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada namanya nanti kita mengukur azimut. Azimut itu berarti sudut yang dibentuk antara lensa teodolit dengan utara. Nah, maka untuk mengaturnya agar berubah menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik di sudut HA-nya, maka ditekan tombol resetnya sebanyak 3 detik. Kemudian di sebelah kiri di sini ada tombol power. Tombol power ini digunakan pada umumnya untuk menghidupkan dan mematikan alat. Jadi ini sistemnya elektronik, ada tombol on dan ada tombol off. Kemudian di sini ada lagi yang namanya optical filament atau kaca pengintai bandul. Posisinya berada di sebelah kiri. Seperti ini. Ada lensa yang di sebelah kiri. Nah, maka kita bisa lihat titik awal survei kita melalui sini atau titik nolnya melalui lensa kaca pengintai bandul. Kemudian di sini ada yang namanya NIVO. Nah, di sini ada dua NIVO. Ada namanya NIVO batang dan ada namanya NIVO abu. Sampai sini sudah cukup jelas? Oke, saya minta satu orang perwakilan dari kelas 1C untuk maju ke depan menjelaskan 5 bagian dari alat teodolit ini beserta fungsinya. Ya, perwakilan satu orang silakan. Ya, silakan perkenalan diri dulu. Jadi teman-teman, baik, kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai bagian-bagian dari teodolit. Pertama yaitu teropong. Teropong berfungsi sebagai untuk kita membidik sasaran atau melihat benang. Terus pada bagian skrup pengunci horizontal, ini berfungsi sebagai pengunci bila mana kita sudah siap untuk membidik sasaran. Untuk ini adalah display untuk melihat data yang sudah kita bidik. Terus untuk ini adalah NIVO tabung, yaitu untuk melihat kedataran apakah kita siap untuk mengukur. Satu lagi ini adalah tempat kita untuk mengatur fokus pada saat membidik sasaran. Oke, terima kasih para narasumber. Silakan kembali ke tempat. Sekarang bagaimana kita cara mengoperasikan pendiriannya? Yang pertama, kita harus mendirikan tripod dulu. Tripod atau kaki statu tadi didirikan. Bagaimana caranya? Caranya atur ketinggian kaki tripod agar sejajar dengan
surveyor. Kemudian atur permukaan tripod supaya datar ataupun tidak miring. Berarti tripod ini perlu diatur dulu posisinya agar tidak datar dan miring. Baru selanjutnya kencangkan skru pengunci. Kemudian yang kedua, pemasangan alat. Letakkan teodolit di atas kepala tripod, kemudian baru kencangkan skru pengunci. Jadi di tripod ini ada skru. Setelah teodolitnya nyala, baru dilakukan pengaturan sudut vertikal teodolit. Yang di sini vertikal teodolitnya diatur, kemudian nanti akan muncul sudut VA. VA itu sudut vertikal, diatur menjadi 90 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Ini ada pertanyaan dari taruna-taruni sekalian? Ya, silakan. Izin salah lapor mahasiswa semester 2 nama Nadia Putusenia, nama suka mahasiswa 2503 mengizin bertanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana kita dapat mengetahui titik awal sopir pada saat pengukuran? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, dalam kita melaksanakan survei, maka perlu ada namanya titik awal survei. Contohnya untuk analisis pembelajaran ke depan, ada namanya pengukuran jarak. Nah, maka jarak titik nolnya itu dimulai dari mana? Jadi kita bisa melihat komponen teodolit tadi. Di sini ada namanya optical plummet ataupun lensa. Kita bisa melihat titik nolnya tadi awal survei melalui ini. Kemudian dia akan meneropong ke bawah. Nah, maka titik awal surveinya ditentukan dari berdasarkan hasil pengukuran melalui lensa dalam teodolit ini. Seperti itu, Tarung Elin, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang yang rambu ukur. Rambu ukur ini merupakan pasangan dari teodolit. Di rambu ukur inilah akan tampil 3 garis ataupun 3 benang yang bisa dilihat di dalam lensa ataupun teropong dari teodolit itu. Seperti di gambar, di dalam teropong nanti akan muncul 3 garis. Garis yang di atas, garis tengah, dan garis bawah. Yang di atas disebut dengan benang atas, yang garis halus kecil. Yang kedua disebut dengan benang tengah. Kemudian yang ketiga disebut dengan benang bawah. Oke, jadi bagaimana cara pembacaan rambu ukur? Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, pembacaan rambu ukur harus membaca 3 benang. Benang atas disebut dengan BA, kemudian benang tengah disebut dengan BT, benang bawah disebut dengan BB. Jadi satu kali pengukuran itu harus membaca 3 benang. Saya kira pertemuan kita hari ini di kelas cukup sampai di sini. Selanjutnya nanti kita ke lapangan untuk melaksanakan praktek pengoperasian dan penyetingan alat teodolit. Alat teodolit setelah saya istirahatkan nanti segera membentuk setengah lingkaran. Perhatian semuanya. Istirahat di tempat. Gerak. Ini merupakan kaki tripod ataupun kaki statif. Bagaimana cara memasangnya? Di sini ada kunci untuk kaki statif, maka ini bisa dilakukan pemutaran dengan cara memutar ke kiri agar kakinya bisa bergerak panjang. Oke, kemudian kaki statif
dirubah menjadi segitiga dan dinaikkan tingginya setinggi surveyor, tinggi dada. Nah, nanti dilihat kelompoknya siapa yang tingginya paling kecil, maka itulah menjadi patokan. Bisa dimengerti? Nah, kemudian caranya bisa menggunakan alat manual. Yang pertama menggunakan spidol. Kenapa menggunakan spidol? Karena ini memiliki desain lingkaran yang bisa menentukan datar atau tidak kaki tripod ini. Kita taruh di 3 sudut. Kalau dia sudah tidak bergerak lagi, maka dia sudah datar dan pasangannya ada di kaki tripod. Caranya taruh di atas, kemudian cara centeringnya yaitu yang pertama kita memastikan dulu nivou tabungnya. Di sini ada gelembung udara, dia harus berada di posisi tengah. Caranya ada 2 tadi seperti penjelasannya. Di sini ada penyeimbang skrup A, B, dan C. Cara pertama kita bisa putar 2 penyeimbang ini secara bersamaan. Kalau arahnya ke dalam, maka ke dalam semua. Kalau arahnya keluar, maka keluar semua. Seperti itu ya. Langkah yang pertama. Sampai dengan nivou ini berada di tengah. Dan nivou satu lagi, nivou kotaknya berada di tengah. Cara kedua, kita pastikan dulu kaki penyeimbangnya ini berada di posisi garis. Oke, semuanya sudah berada di posisi garis. Di sini ada garis ya, bisa dilihat. Nah, baru kita atur 2 sisi. Sisi A, B, B, C, kemudian C. Nah, ini kita lihat gelembungnya berada di posisi kiri saya. Maka dilakukan pemutaran. Struk penyeimbang sampai dengan posisinya berada di tengah. Struk A, B. Kemudian kembali di sini struk B, C. Maka diputar kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tanya Pak, Perkenalan diri dulu. lapor mahasiswa semester 2 nama Muhammad Kirana, nomor pokok mahasiswa 250302. Ya, silakan. Tanya Pak, bagaimana cara kita memastikan agar tripod itu datar? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Oke, di sini saya ulangi kembali. Bagaimana cara memastikan bahwa tripod ini sudah datar atau belum? Ini saya bongkar kembali. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, kita harus menggunakan sesuatu yang berbentuk tabung. Kita bisa taruh di satu sisi. Kalau spidol ini tidak bergerak, maka itu sudah datar. Cara yang kedua tadi menggunakan handphone, aplikasi taruh di atas, pastikan sudutnya 0 Derajat. derajat.
Oke, sampai sini jelas Taruna Kirana? Siap, jelas. Oke, terima kasih. Taruna-taruna sekalian, di hadapan kalian telah dibagi menjadi satu kelompok, satu alat. Yang pertama ada alat teodolit. Kemudian yang kedua kaki statif ataupun tripod. Kemudian yang ketiga ada mistar ukur atau lubang ukur. Nah, setelah saya istirahatkan, silakan lakukan pemasangan alat. Perhatian semuanya, istirahat di tempat. Gerak. Ya, silakan. Ini kota. Ya, dilihat Ini ketabung. penyeimbangnya, skrup penyeimbang harus diatur. Ini udah Ya, ini sudah oke. Dipastikan nivo kotaknya dan nivo tabung berada di tengah. Sudah center. Ini berarti sudah oke. Kelompok selanjutnya sudah oke. on progress. Jelaskan. Akan lakukan kegiatan pembacaan benang. Benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Pas kalau sudah terlihat, lakukan penguncian horizontal. Penguncian horizontal menggunakan pengunci horizontal yang berada di posisi kanan. Oke. Kemudian coba Taruna Rapli, berapa benang atasnya? Untuk benang atas 1,490 Pak. 490. Oke. Jo, sudah terlihat? Sudah. Benang tengahnya berapa Jo? 1420. 20. Oke. Jan. Nah, saya kira semuanya sudah melaksanakan praktek pengukuran, pembacaan benang, setting alat, dan centering alat teodolit. Semuanya harus bisa, karena nanti saya akan berikan tugas mandiri melaksanakan pemasangan teodolit yang dibuat dalam bentuk video. Kita telah melakukan pembelajaran materi tadi. Yang pertama tentang fungsi dan bagian teodolit. Kemudian yang kedua kita mempelajari membaca benang. Nah, kemudian di sini ada tugas mandiri yang wajib dilaksanakan dan dikerjakan oleh mahasiswa. Tugasnya ada 3 komponennya, kemudian praktekkan cara menggunakan alat masing-masing. Nanti dikirim link Google Drive-nya saja saya. Dan maksimal tadi 15 menit. Kemudian yang ketiga, sebutkan pembacaan hasil rambu ukur berikut ini. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini di kelas cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.